tahun ini terasa istimewa. Selain semangat kemerdekaan yang selalu membara di dada, kita juga akan merayakan tonggak sejarah yang luar biasa. 80 tahun Indonesia merdeka. Pernahkah kita merenungkan apa saja yang terjadi di balik tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bersejarah itu? Bagaimana para pahlawan berjuang, berkorban, dan merajut mimpi kemerdekaan hingga akhirnya terwujud. Dan bagaimana pula kita memaknai perayaan 80 tahun ini di tengah tantangan zaman sekarang. Perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Ratusan tahun lamanya, bangsa kita hidup dalam cengkraman penjajahan. Berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan menjadi makanan sehari-hari. Namun, semangat perlawanan tak pernah padam. Memasuki awal abad ke-20, perjuangan bergeser ke arah organisasi dan gerakan politik. Lahirnya Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan berbagai organisasi lainnya menjadi motor penggerak persatuan dan cita-cita kemerdekaan. Para tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sejahrir, dan banyak lagi lainnya dengan gigih menyuarakan aspirasi bangsa di berbagai forum. Puncak dari segala perjuangan itu adalah ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Momentum ini dimanfaatkan dengan cepat oleh para pemimpin bangsa melalui perdebatan dan musyawarah yang intens. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah momen yang mengubah segalanya. Namun, tahukah kalian bahwa proses menuju proklamasi tidaklah semulus yang kita bayangkan? Ada dinamika dan perbedaan pendapat yang cukup signifikan di balik layar. Salah satunya adalah perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu dan cara proklamasi. Golongan muda yang lebih revolusioner dan terpengaruh oleh semangat perjuangan mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Sementara golongan tua lebih berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi salah satu drama penting dalam sejarah ini. Golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan memaksa mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, melalui negosiasi yang alot, kesepakatan tercapai. Malam harinya, di kediaman Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pagi harinya, dengan persiapan yang sederhana, namun penuh hikmat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. 80 tahun sudah berlalu sejak momen bersejarah itu. Indonesia telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang. Pembangunan infrastruktur, kemajuan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan berbagai prestasi lainnya telah diraih. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa ini. Kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, isu intoleransi, dan permasalahan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Di usia yang ke-80 ini, kemerdekaan bukan lagi sekadar bebas dari penjajahan fisik. Lebih dari itu, kemerdekaan saat ini adalah kebebasan untuk berkarya, berinovasi, dan mewujudkan cita-cita bangsa
di tengah persaingan global. Kemerdekaan adalah kebebasan untuk menjadi bangsa yang maju, adil, dan makmur. Generasi muda memegang peranan penting dalam mengisi dan memaknai kemerdekaan ini. Semangat belajar, kreativitas, dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan adalah modal utama untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Merayakan 80 tahun kemerdekaan tidak hanya sebatas upacara dan pesta pora. Lebih dari itu, mari kita jadikan momen ini sebagai refleksi dan motivasi untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal, membantu sesama yang membutuhkan, melestarikan budaya bangsa, mendukung produk-produk lokal, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Setiap tindakan positif, sekecil apapun, akan memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Mari kita buktikan bahwa semangat kemerdekaan 1945 masih terus membara dalam diri kita dan terwujud dalam aksi nyata. Itulah tadi sedikit ulasan mengenai sejarah di balik kemerdekaan Indonesia dan bagaimana kita memaknai perayaan 80 tahun ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan semangat nasionalisme kita ya, sahabat Merah Putih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Mari terus kobarkan semangat kemerdekaan dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka!